wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video materi tentang sistem endokrin pada mata kuliah anatomi fisiologi. Perkenalkan, nama saya Nadia Sanjida Prasetyo dan rekan saya Azka Maila Hasanah. Selamat menyaksikan. Sistem endokrin adalah sistem tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Apa sih hormon itu? Hormon adalah zat kimia yang dibawa oleh darah ke dalam organ, kulit, otot, dan jaringan lainnya. Selanjutnya ada fungsi dari sistem endokrin. Sistem endokrin berperan dalam berbagai fungsi tubuh, seperti mengubah kalori menjadi energi, mengatur detak jantung, mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan, mengatur kemampuan reproduksi, serta mengatur metabolisme. Jika sistem endokrin tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan berbagai kondisi kesehatan yang buruk, seperti diabetes, penyakit tiroid, gangguan pertumbuhan, serta terganggunya penyakit seksual. Terdapat berbagai hormon yang dihasilkan dari kelenjar-kelenjar yang terdapat pada endokrin. Yang pertama ada hipotalamus. Apa itu hipotalamus? Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terletak di bawah talamus dan di atas dari kelenjar hipofisis. Hipotalamus menghasilkan hormon pelepas seperti TRH, CRH, GnRH, dan lain-lain yang merangsang atau menghambat pelepasan hormon dari kelenjar hipofisis. Fungsi dari hipotalamus yaitu mengatur produksi dan pelepasan hormon dari kelenjar hipofisis. Selain itu, hipotalamus juga berperan dalam homeostatis tubuh. Selanjutnya ada kelenjar hipofisis atau yang biasa dikenal sebagai kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar yang terletak di bawah hipotalamus dan terdapat di dalam sebuah rongga tulang yang biasa disebut sebagai tela turcica. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon pada 3 bagian. Yang pertama, bagian depan atau anterior, yang terdiri dari somatotropin, TSH, ACTH, prolaktin yang menghasilkan hormon LTH, dan gonadotropin. Gonadotropin pada wanita yaitu FSH dan LH, sedangkan pada laki-laki yaitu FSH dan ICTH. Yang kedua, pada bagian tengah atau intermedia, terdapat hormon melanotropin dan MSH. Lalu, yang ketiga, bagian belakang atau posterior, yang terdapat hormon oksitosin dan hormon ADH. Fungsi dari kelenjar hipofisis yaitu untuk menghasilkan dan mengeluarkan berbagai hormon yang mengatur aktivitas kelenjar endokrin lain di dalam tubuh. Kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini adalah kelenjar endokrin yang berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah jakun atau Adam apple. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon triodotronin atau T3 dan tiroksin atau T4. Fungsi utama kelenjar tiroid adalah untuk memproduksi hormon-hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah 4 kelenjar kecil yang terletak di dekat atau di belakang kelenjar tiroid serta di bagian depan leher. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon PTH atau paratormon. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid atau disebut hormon PDH yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam darah dan tulang. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah sepasang kelenjar endokrin kecil yang terletak di atas masing-masing ginjal. Kelenjar adrenalin terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Pada korteks, hormon yang dihasilkan yaitu aldosteron, kortisol, dan androgen. Lalu pada medula, hormon yang dihasilkan yaitu epinefrin dan norepinefrin. Fungsi utama dari kelenjar adrenal adalah mengatur respon stres, mengatur keseimbangan garam dan air, serta mengatur metabolisme dan energi. Yang terakhir adalah kelenjar gonad. Kelenjar gonad adalah kelenjar yang menghasilkan sel kelamin dan hormon-hormon seks untuk reproduksi dan perkembangan seksual. Kelenjar gonad menghasilkan hormon pada ovarium dan testis. Pada ovarium, hormon yang dihasilkan yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron.
Sedangkan pada testis, hormon yang dihasilkan yaitu hormon testosteron. Fungsi utama dari kelenjar gonad adalah untuk memproduksi sel kelamin untuk reproduksi, menghasilkan hormon-hormon seks untuk perkembangan seksual, serta siklus menstruasi pada wanita. Gangguan sistem endokrin adalah suatu kelainan yang berhubungan dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada hormon yang dihasilkan sehingga terdapat kelainan pada fungsi tubuh seperti gangguan pernapasan, nafsu makan, dan hal penting lainnya. Apa aja sih penyakit yang dihasilkan ketika sistem endokrin terganggu? Yang pertama ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa yang terlalu tinggi. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Lalu yang kedua ada penyakit Addison. Penyakit Addison terjadi ketika kelenjar adrenal mengalami kerusakan sehingga tidak bisa menghasilkan hormon steroid termasuk hormon kortisol dan aldosteron dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga ada akromegali. Akromegali adalah penyakit yang muncul ketika tubuh orang dewasa mengalami kelebihan hormon pertumbuhan. Peningkatan produksi hormon pertumbuhan ini disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar hipofisis. Oleh karena itu, kondisi inilah yang menyebabkan pertumbuhan secara berlebihan pada sejumlah organ, jaringan otot dan tulang, khususnya di kaki, tangan, dan wajah. Yang keempat ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing adalah suatu kondisi yang terjadi akibat paparan tingkat kortisol yang tinggi dalam waktu yang lama. Penyebab paling umum adalah penggunaan obat steroid yang dapat terjadi dari kelebihan kortisol oleh kelenjar adrenal. Sindrom ini ditandai dengan gumpalan lemak antara bahu, wajah bulat, atau stretch mark berwarna pink atau ungu. Yang kelima ada penyakit Graves. Penyakit Graves adalah penyakit yang menyebabkan tiroid memproduksi hormon tiroid secara berlebihan, sehingga menyebabkan hipertiroidisme. Penyakit ini dapat menyerang banyak organ lain, termasuk mata dan kulit. Faktor resiko pada penyakit Graves adalah merokok dan stres. Dan yang terakhir ada tiroiditis. Penyakit tiroiditis Hashimoto adalah penyakit yang menyebabkan tiroid menjadi kurang aktif, sehingga tidak memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup, yang menyebabkan hipotiroidisme. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.